Xin Jiajia. Keluar sini. Xian Jiajia gadis pemberontak. Cepat keluar Xin Jiajia. Halo, kenapa kamu lagi? Su Muyao teman sekelas Xian Jiajia. Apa yang kamu inginkan dariku? Xiao Yao, bisakah kamu meminjamiku uang? Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Rentenir itu datang mengetuk lagi. Tidak, pinjaman untuk tes rusakmu itu belum lunas. Apa kamu bodoh? Kebanggaan palsu. Saya membeli tas itu karena keluarga saya kaya. Orang tua saya memanjakan saya. Keluargamu sangat miskin. Namun kamu mencoba menyamai level saya. Kamu tidak pantas. Bukankah dulu kamu bilang bahwa membeli tas adalah investasi? Bukankah kamu bilang tas ini pasti akan naik nilainya? Jika membeli tas bisa meningkatkan nilai, lalu mengapa saya tidak akan membeli 100 buah? Dengan otak sepertimu, tidak heran ketika kamu belajar. Kamu berada di posisi terbawah di seluruh sekolah kita. Memang pantas orang tuamu hancur karenamu. Jalang, pergi ke neraka. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Mereka tidak akan laku dengan banyak uang. Pukul dia. Ini semua salahku. Jika aku bisa mengulanginya lagi, aku tidak akan pernah mendengarkan hasutan orang lain untuk menyakitimu. 3 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Xian Jiajia setelah reinkarnasi. Xiao Jia. Yang sudah lama kamu inginkan, gaun itu. Liu Anping ibu Xian Jiajia. Ibu akan membelikannya untukmu besok. Kamu harus makan sesuatu dulu. Jangan biarkan dirimu kelaparan. Benar Xiao Jia. Makan sedikit. Kamu sudah kelaparan selama 2 hari. Jika kamu membiarkan dirimu kelaparan, Shen Jianwu ayat Xian Jiajia. bagaimana kita akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Aku sebenarnya tidak mati. Aku terlahir kembali ke masa sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Orang tuaku masih hidup. Kehidupan sebelumnya. Ujian masuk perguruan tinggi. Sepanjang hari kalian berdua hanya bicara tentang ujian masuk perguruan tinggi. Kalian sendiri tidak berguna. Namun kalian berharap aku belajar. Lihat orang tua Xiao Yao mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa setiap hari. Apakah Xiao Yao perlu belajar? Kalian sangat miskin. Kalian seharusnya mati tanpa keturunan. Saya memberitahumu. Baiklah. Aku akan makan. Ayah, Ibu, aku minta maaf. Dalam hidup ini, aku pasti akan belajar dengan giat dan menjadi seseorang yang berguna. Aku tidak akan pernah mengecewakan kalian lagi. Kami tidak akan mengganggumu. Makanlah pelan-pelan. Makanlah pelan-pelan. Ada apa ini? Bagaimana aku bisa memiliki daya ingat fotografis? Xiao Jia, jika kamu lelah, istirahatlah lebih awal. Ibu pasti akan membeli gaun itu untukmu besok. Ibu, aku tidak mau lagi. Aku punya cukup pakaian. Pak Tua, aku merasa Xiao Jia akan mendapat masalah. Aku merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengannya. Dia bertingkah aneh. Aku rasa aku baru saja melihatnya dengan rajin meninjau pelajarannya. Tidak. Kali ini, saya ingin tahu apa yang akan dia beli lagi. Halo. Xiao Jia, toko tato yang waktu itu, bosnya yang tampan. Keterampilannya sangat bagus. Apa kamu mau mencobanya? Dia bilang ada acara di toko besok. Dan kamu bahkan bisa mendapatkan diskon 15%. Kehidupan sebelumnya. Ibu, Xiao Yao mengajakku membuat tato hari ini. Bukankah ini cantik? Xiao Jia kamu, bagaimana bisa kamu tidak pergi? Bagaimana kamu bisa menarik perkataanmu? Kita sudah sepakat sebelumnya untuk pergi membuat tato bersama. Jika kamu takut orang tuamu tidak akan memberimu uang, aku akan mengajarimu. Pura-pura saja tidur. Dan orang tuamu pasti akan mengalah. Aku tidak tertarik. Xiao Jia, ada apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku tidak punya waktu. Aku harus belajar.
Kamu. Belajar. Jalan. Apa gunanya belajar? Sebanyak apapun kamu belajar, kamu tidak akan lulus sekolah menengah atas. Tidak sepertiku. Meskipun aku tidak belajar keras, aku tetap bisa kuliah di luar negeri. Ayah, Ibu. Xiao Jia. Gaun yang kamu suka. Ibu membelikannya untukmu. Xiao Jia, kenapa kamu menangis? Xiao Jia tidak akan membeli sesuatu lagi kan? Xiao Jia, ada apa? Ibu. Terima kasih, Ayah dan Ibu. Mulai sekarang, aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan membiarkan kalian membelikan gaun semahal ini untukku. Bagus. Xiao Jia, kita sudah dewasa. Dia sudah bijaksana sekarang, Pak Tua. Sudah berakhir. Dia bersikap sangat patuh sekarang. Apakah dia mungkin dalam masalah besar di luar lagi? Mungkinkah? Hamil. Ayah. Pak Tua. Pak Tua. Pak Tua. Mari kita kurangi satu pekerjaan saja. Hidup kita lebih penting. Bukan apa-apa. Saya hanya belum istirahat dengan baik beberapa hari terakhir ini. Malam ini, cukup tambahkan telur ekstra ke makanan saya. Tubuh saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Saya bertanya-tanya. Jika Xiao Jia ingin mengulang tahun, itu akan membutuhkan sejumlah besar uang. Dan kita perlu mencari seseorang untuk membantu. Xiao Jia sekarang adalah waktu yang paling krusial. Saya hanya perlu berjuang selama beberapa tahun ini. Tidak apa-apa. Pak Tua. Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, dalam hidup ini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian menderita begitu banyak. Sama sekali tidak membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terjadi lagi. Departemen Gawat Darurat. Ibu, bisakah Ibu memberiku 60.000 yuan? Nah, untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Kamu, masalah apa yang kamu hadapi sekarang? Kehidupan sebelumnya. Pergi, cepatlah, pergi, pergi, Pergi. Pergi-pergi. pergi, Tuan Junhao. Pergi. cepatlah. Argentina ini bisa kalah 1-2 dari Qatar. Jika saya awalnya bertaruh pada Qatar, maka saya akan menjadi kaya raya bukan? Ibu, aku punya ide bisnis yang pasti akan menghasilkan uang. Kalau begitu aku akan memikirkan cara. Pak Tua, kamu benar. Xiao Jia baru saja memintaku 60.000 yuan. Keluarga ini sungguh tidak punya uang lagi. Saya bilang Xiao Jia. Mengapa dia bersikap begitu baik akhir-akhir ini? Kelopak mata saya telah berkedut. Sekarang benar-benar berakhir. Tapi, dia bilang dia ingin berbisnis. Anping. Saya telah mengamatinya selama periode ini. Dia bersikap tidak biasa. Dia tidak lagi keluar bermain dengan orang lain. Terakhir kali dia masih bersikeras untuk membuat tato, tapi saya belum melihatnya membuat satu pun. Sepanjang hari dia di sana, berpura-pura membaca dengan serius. Juga, guru baru-baru ini belum menelepon saya untuk mengeluh. Teman-teman buruk itu belum datang ke rumah lagi. Semua tanda ini menunjukkan bahwa dia hamil. Aku bisa melakukan ini. Aku juga bisa melakukan ini. Aku bisa melakukan semua ini. Xiao Jia, malam ini kita akan pergi ke bar untuk minum. Untuk Piala Dunia ini, saya mencuri dari ayah saya 100.000 yuan.
Saya bertaruh pada tim Argentina. Setelah saya memenangkan uang, saya akan mengajak kalian semua. Pesta di bar selama 3 hari. Bersulang, bersulang. Bersulang. Kehidupan sebelumnya. Xiao Jia, kamu sudah meminum semuanya. Habiskan. Habiskan. The film was translated and Peminum yang baik. narrated by Peminum M. yang baik. Media. Luar biasa. Hebat peminum yang baik. Jago minum. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Xin Jia, kamu membuat masalah lagi. Guru Xiao. Mereka menghina ayahku duluan. Mengapa mereka tidak menghina ayah orang lain? Dan mengapa mereka harus menghina ayahmu? Tidak bisakah kamu, dalam dirimu sendiri, menemukan alasannya? Jangan berpikir bahwa ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai. Kamu bisa bertindak tanpa batasan. Beberapa waktu lalu, ayahmu bahkan datang ke sekolah, menggunakan koneksi untuk membuatmu mengulang kelas. Izinkan saya memberitahu Anda, murid sepertimu, bahkan jika kamu mengulang 100 kali, kamu tetap tidak akan masuk perguruan tinggi. Meskipun aku tidak mengulang, aku masih bisa masuk perguruan tinggi. Beraninya kamu membantahku. Saya akan menelepon kepala sekolah sekarang juga. Saya akan memberimu catatan disipliner. Kepala sekolah Wan. Ini Xian Jia lagi. Dia membuat masalah lagi. Meskipun ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai, dia masih murid sekolah kita kan? Meskipun tindakan disipliner diambil, keduanya seharusnya menerima tindakan disipliner. Sekolah kita adalah sekolah swasta aristokrat. Ayah Wang Junhao adalah anggota dewan direksi. Ayahmu siapa? Bisakah kamu dibandingkan dengannya? Kamu bilang, kamu tidak punya uang baiklah. Dan nilaimu jelek. Kamu telah menurunkan sekolah kita tingkat penerimaan ujian masuk perguruan tinggi. Sekarang kamu masih membicarakan keadilan denganku. Keadilan apa yang kamu bicarakan denganku? Izinkan saya memberitahu Anda fakta bahwa saya belum mengeluarkanmu. Sudah. Keadilan terbesar bagimu. Untuk menendang seperti itu, Aku benar-benar terkesan. bahwa Argentina benar-benar bisa kalah. Ini pasti ada kecurangan. Aku juga kehilangan banyak uang. Bukankah kamu bilang Argentina akan menang? Wanita sialan. Kamu membawa sial. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kalah? Bukankah kamu hanya tidak bisa mendapatkan Xiao Jia dan melampiaskannya padaku? Aku mengerti. Dia mungkin sudah bertemu pria lain. Wanita sialan ini bahkan berani menipu saya untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Baiklah, tunggu saja dan lihat bagaimana saya akan menghadapinya. Dia akan merangkak datang kepada saya cepat atau lambat. Ayah, ibu. Aku pulang. Xiao Jia, ibu membuatkanmu sup ayam. Makanlah dulu. Kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa kamu mendengarkan Xiao Yao dan tidak ikut ujian? Lihatlah dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak terlihat seperti seorang siswa lagi. Kamu dan para berandal itu, apa bedanya? Xiao Yao bilang, kalian berdua, sepanjang hari, hanya tahu mengomel. Jika kalian begitu mampu, pergilah keluar dan cari uang. Kalian bahkan tidak bisa menghidupiku. Namun kalian harus melahirkanku, membuatku menderita. Hak apa yang kalian miliki? Untuk menyuruhku belajar. Hidupku, aku akan memutuskan sendiri. Aku tidak butuh kalian berdua orang tua untuk ikut campur dalam segala hal. Kamu, aku membesarkanmu dengan sia-sia. Sungguh. Terima kasih, Ibu. Pak Tua, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Hari ini aku diam-diam menunggu di gerbang sekolah. Kalau dia diam-diam menyelinap keluar dan tidak serius mengikuti ujian. Tapi ternyata dia benar-benar serius menyelesaikan ujian. Kamu bilang, Xiao Jia kita, apakah dia sudah dewasa? Apakah dia sudah bijaksana? Saya juga merasa akhir-akhir ini bahwa Xiao Jia kita sudah dewasa. Benar lihat. Jika dia benar-benar menjadi lebih bijaksana, maka itu akan sangat bagus. Tepat sekali. Halo Guru Xiao. The Pak Tua, film ada was apa? translated and Xiao Jia kali narrated ini by M. Media. telah menyebabkan masalah besar. Kepala sekolah Wan
Shen Jianhua kakak laki-laki Shen Jianwu. Adalah menantu dari ipar teman sekelas saya. Bantuan ini, dia pasti akan membantu. Kamu tahu. Jiangwo. Bukan berarti saya mengguruimu, tapi lihatlah Xiao Jiamu. Dia seperti lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding, kakak. Ini semua salahku. Saya sendiri tidak berpendidikan, tidak tahu bagaimana menasihatinya. Biasanya saya sibuk dengan pekerjaan, dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Xiao Jia menjadi seperti ini. Ini semua salahku. Jika kamu bertanya padaku, kamu terlalu memanjakannya. Kamu hanya menuruti keinginannya. Bukan berarti saya mengguruimu. Dari kecil sampai sekarang, jangan bicara soal memukulnya. Kamu bahkan belum pernah mengucapkan kata-kata kasar padanya. Kali ini, ketika kamu kembali, kamu harus benar-benar mendidiknya. Baiklah. Untuk masalah kecil seperti ini, seharusnya saya tidak perlu ikut dengan Mei sejak awal. Saya akan menelepon, dan pemberitahuan saja sudah cukup. Kakak masih punya cara. Mendengar kamu berkata begitu saya lega. Ingat ini. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Hanya ada orang yang tidak punya cara. Kamu tahu. Ayo pergi, masuklah. Kepala sekolah Wan. Saya. Teman sekelas Mo Zufan. Siapa kamu? Kepala sekolah Wan sekolah menengah atas Dewan. Beraninya kamu masuk, tanpa janji. Keluar. Kita semua keluarga. Mo Zufan. Saya tidak mengenalmu. Siapa yang keluarga denganmu? Jangan berdiri di sana menghalangi urusan resmi. Cepat keluar. Lihat apa yang kamu katakan. Mo Zufang iparmu. Cepat keluar. Jangan menghalangi urusan resmi. Kalau tidak saya akan panggil keamanan. Tunggu. Kalian berdua. Apakah kalian keluarga Xian Jiajia? Lihat kan sudah kubilang. Keluarga. Ya. Kepala sekolah Wang ini saya. Kepala sekolah Wang. Ini tentang putri saya. Tindakan disipliner. Saya harap Anda bisa lebih lunak. Dia masih muda dan belum mengerti apa-apa. Tindakan disipliner itu, jika tidak dicabut, hidupnya akan hancur. Kepala sekolah Wan, lihat. Ini. Itu hanya akar. Situasi ini. Saya tahu. Saya percaya di hati Anda. Anda juga tahu betul siapa dia. Sekolah juga tahu dengan jelas. Hidupnya, pada dasarnya sudah berakhir. Tidak ada kehidupan yang bisa dibicarakan. Tindakan disipliner itu tidak bisa dicabut. Saya tidak mengeluarkannya, yang sudah merupakan kelonggaran terbesar. Kepala sekolah Wang, apa yang Anda katakan? Kepala sekolah Wan, saya hanya punya satu putri ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Saya tidak mendidiknya dengan baik. Saya mohon. Tolong berikan kelonggaran. Biarkan dia lolos kali ini. Saya berlutut di hadapan Anda. Kepala sekolah Wan. Kepala sekolah Wan. Lihat kita semua keluarga. Mao Zufang dan saya. Tumbuh bersama, praktis berbagi celana. Berikan saya sedikit kehormatan. Siapa yang keluarga denganmu? Jangan bicara begitu. Ini sekolah. Keluar. Kami keluarga. Jangan mencoba akrab dengan saya. Keluar. Keamanan. Kami sudah bilang kami keluarga. Keamanan. Orang macam apa ini? Kepala sekolah Wan. Selamat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Direktur Wu, apa yang membuat Anda berpikir untuk menelepon saya? Apakah Anda punya instruksi? Hasil ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Belum Anda periksa. Peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi provinsi tahun ini berasal dari sekolah Anda. Pemimpin. Sejak sekolah kami didirikan 30 tahun yang lalu, belum pernah ada satu pun siswa yang masuk 100 besar di seluruh provinsi. Tolong jangan bercanda dengan saya. Aku masih tahu diri. Sekarang cepat, buka komputer Anda. Hasil ujian masuk perguruan tinggi baru saja dirilis. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Sekolah seperti sekolah Anda, bagaimana bisa menghasilkan peraih nilai tertinggi? Sekolah menengah atas Dewan kelas 12 kelas 6. Xian Jiajia. Halo. Kepala sekolah Wan. Halo. Apakah ini kepala sekolah Wan? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang karyawan dari kantor wali kota Jiangcheng. Tidak mungkin.
Sama sekali tidak mungkin. Apakah saya itu legendaris? Kepala sekolah yang sangat beruntung. Yang baru saja datang adalah Kakak Shen. Kakak Shen ada di sini. Masih sangat sopan. Kakak Shen. Kakak Shen. Ini. Kamu mendapat lebih dari 400 poin. Maka kamu bisa memilih perguruan tinggi vokasi yang layak. Halo, Ayah. Aku mendapat 448 poin. Sudah Fu Ayah Sumuyao. Apel, Xiaoyao, kamu benar-benar luar biasa. Tunggu saja, kita harus merayakannya dengan layak. Baiklah, terima kasih Ayah. Berapa poin yang kamu dapatkan? Apakah 100 poin? Atau 200 poin? Aku hampir lupa. Kamu bahkan punya catatan disipliner. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan ijazah kelulusanmu. Itu lucu sekali. Pergi sana. Aku dengar Shen Jia beberapa waktu lalu pergi keluar dengan seseorang dan memesan kamar. Tidak heran dia baru-baru ini berpura-pura belajar keras. Ternyata dia merasa bersalah. Apakah informasimu bisa dipercaya? Huang Junhao yang mengatakan semuanya. Dia pergi ke ayah Huang Junhao, hotel. Aku bahkan berpikir dia sudah berubah menjadi lebih baik. Ternyata dia punya banyak trik. Namun, dia juga tidak akan masuk universitas. Dia hanya akan hidup mengalir begitu saja mulai sekarang, bukan? Kamu suka sekali berpura-pura menjadi murid yang baik, bukan? Orang sepertimu yang selalu terakhir. Xin Jia. Hentikan sekarang juga. Semua kembali ke tempat duduk kalian. Hari ini adalah kelas terakhir yang akan saya ajarkan kepada kalian semua. Adapun saya juga punya beberapa hal untuk diumumkan. Pertama, siswa kelas kita, Sumuyao, berprestasi luar biasa kali ini. Membuat kemajuan besar. Dia meraih 448 poin. Ayahnya barusan juga meneleponku. Semua orang memberi selamat padanya. Kedua, Xin Jia. Kamu berkelahi lagi. Tepat di depan hidung guru. Kamu masih berani bertindak seperti ini. Prestasi akademik yang buruk adalah masalah kemampuan. Tapi, kerusakan moralmu itu adalah masalah karakter dasar seseorang. Kamu sekarang segera pergi dan minta maaf kepada siswa Junhao. Kalau tidak, aku akan mengeluarkanmu. Saya tidak menerima permintaan maafnya. Kecuali dia berlutut di tanah dan menggonggong sepeta anjing. Dengan begitu, saya akan mempertimbangkan kembali apakah akan memaafkannya atau tidak. Kali ini, aku tidak bisa membantumu. Bukan berarti kepala sekolah Wan tidak memberiku muka. Hanya saja Xiao Jia terlalu keji. Kamu tahu, Xiao Jia, dia akan kesulitan nanti. Kakak Shen. Lihat, aku masih punya pengaruh kan? Begitulah masyarakat. Semuanya tentang menavigasi koneksi sosial, kakak. Aku menyerahkan masalah ini padamu. Jangan khawatir, meskipun aku harus kehilangan muka, aku pasti akan membantumu. Kepala sekolah Wong tidak peduli dengan reputasiku. Dia tidak peduli dengan reputasi iparnya. Dia tidak peduli dengan reputasi adik iparnya. Benar, bukan? Lihatlah kamu. Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Kamu bahkan tidak tinggal lebih lama di kantor. Mengapa kamu memberiku hadiah? Aku menyiapkannya untukmu. Ada teh berkualitas tinggi. Ambillah. Kakak Shen, masalah yang menyangkut keponakan kita Xiao Jia, itu adalah urusanku. Mengapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Apakah Xiao Jia membuat masalah lagi? Mengapa kepala sekolah begitu sarkastik? Kepala sekolah Wan, mohon berbesar hati. Tolong jangan menyindir Xiao Jia kami. Aku tahu, prestasi akademik Xiao Jia tidak bagus. Dia selalu merepotkanmu, tapi bukankah sudah? Ujian masuk perguruan tinggi selesai. Mengenai tindakan disiplinnya, bisakah kamu mencabutnya? Hukuman? Tidak. Tindakan disiplin apa? Kenapa aku tidak tahu? Siapa yang menyebarkan rumor? Katakan padaku siapa yang mengatakannya. Ini adalah pencemaran nama baik yang serius. Tindakan yang sangat merusak reputasi sekolah kami.
Aku akan segera menelepon polisi. Kepala sekolah Wan. Maksudmu? Kakak Shem. Gadis kami. Sangat luar biasa. Benar. Ini adalah hasil dari pendidikan sekolah kami. Dan pendidikan keluarga. Upaya gabungan. Sekarang hasil ujian masuk perguruan tinggi. Sudah keluar. Xiaojia kami adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi provinsi. Teratas. Peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Peraih nilai tertinggi. Kamu tidak demam kan? Kepala sekolah Wan. Jika kamu memaafkan keterus-teranganku, kita semua, orang-orang terhormat, kamu tidak bisa mengolok-olok keponakanku. Mengolok-olok, keponakanku tidak sempurna. Aku juga biasanya tidak sependapat dengannya. Tapi kamu tidak bisa begitu. Sarkastik, menghinanya. Aku mengerti. Siapa kamu? Beraninya kamu tanpa alasan sama sekali muncul di sekolah kami. Beraninya kamu tanpa alasan sama sekali memfitnah hubungan antara aku dan kakak Shem. Kakak Shem, putri kami, benar-benar membuat kami bangga. Putri kami benar-benar peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku sudah memeriksa. Berita itu benar adanya. Ini adalah hasil terbaik sekolah kami sejak didirikan. Siswa Xian Jiajia belajar dengan giat selama di sekolah. Dan karakter moralnya yang sangat baik. Tidak ada perilaku pencemaran nama baik yang akan ditoleransi. Saya telah memutuskan atas nama Xiaojia untuk membangun perpustakaan. Pada saat itu, saya akan mengundang kakak Shen ke sekolah kita untuk berbicara tentang wawasan pendidikan. Dan kemudian, kita juga akan mengundang kakak ipar. Sungguh, putriku benar-benar peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya sudah melihat Xiaojia tumbuh sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menjadi peraih nilai tertinggi? Keamanan. Singkirkan orang gila ini. Dari sini, keluar, kepala sekolah Wan. Sesuatu terjadi di kelas 6 senior. Shan Jiajia itu memukuli seorang teman sekelas dan menghina seorang guru. Guru Xiao berkata, dia ingin mengeluarkannya sebagai peringatan bagi yang lain. Izinkan saya memberitahu Anda, sertifikat kelulusan Anda. Anda bisa lupakan untuk mendapatkannya. Anda tidak pantas untuk lulus dari sekolah menengah atas Dewan. Guru Jiang, Anda benar. Dia seharusnya sudah dikeluarkan sejak lama. Dia benar-benar parasit sekolah kita. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah bisa masuk universitas yang lebih baik. Ini semua salahnya. Dia menunda studiku. Guru, saya sering melihat Shan Jiajia dengan beberapa orang yang tidak terhormat pergi keluar untuk menyewa kamar. Sejujurnya, dia benar-benar mempermalukan sekolah kita. Ini memalukan. Shan Jiajia. Shan Jiajia. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Saya tidak ingin melihatmu. Yang pernah saya ajar dalam karir saya. Kamu benar-benar siswa terburuk. Dan kamu adalah guru terburuk yang pernah kulihat. Beraninya kamu membantah. Keluar. Siapa ini? Apakah kamu buta melempar kapur kemana-mana? Kepala sekolah. Saya tidak sengaja. Kepala sekolah. Mengapa Anda di sini? Anda datang pada waktu yang tepat. Saya kebetulan punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Shan Jiajia ini benar-benar terlalu buruk. Dia tidak bisa diperbaiki. Menolak mendengarkan apapun. Ini sudah mencapai titik yang tidak dapat ditoleransi. Bukankah itu yang berlutut di hadapan ayah saya, si malang itu? Bagaimana si malang itu bisa masuk? Kehidupan sebelumnya. Xiaojia. Bukankah ini yang beberapa hari lalu berlutut kepada ayah saya untuk gajinya? Xiaojia, cuaca tiba-tiba berubah hari ini. Ibu takut kamu masuk angin, jadi dia memintaku membawakanmu mantel. Apa? The film was Si malang ini translated and adalah ayahmu. narrated by M Media. Tidak. Dia bukan ayahku. Xiaojia. Apa ini? Baiklah. Kamu ternyata punya hobi ini. Dasar jalang busuk, membawa begitu banyak orang untuk mempermalukanku. Apakah kamu mencoba memaksaku untuk mati? Aku memberitahumu. Jika aku tidak selamat hari ini, kamu juga tidak akan hidup. Paman. Bibi tidak bersalah. Jangan salahkan dia. Sebenarnya, aku yang menelpon. Jangan salahkan Bibi. Sialan. Biasanya aku mendukungmu.
Dan kamu menghabiskan setiap hari entah bermain mahjong atau membuat masalah. Cerai? Kamu akan pergi tanpa apa-apa. Keluar. Keluar sekarang. Paman, aku sungguh yang menelpon. Jangan salahkan bibi lagi. Shenji Yajia. Tutup mulut busukmu. Benar-benar siam. Akhir-akhir ini, aku tidak hanya dikeluarkan dari sekolah, tapi aku juga kehilangan begitu banyak uang. Dan itu, tim Argentina. Aku benar-benar muak. Saya juga kehilangan banyak uang. Jika saya bertaruh pada tim Qatar, saya bisa melipat gandakannya puluhan kali lipat sekarang. Ratusan kali lipat. Sayang sekali. Setelah kembali, saya mendapat ceramah lagi dari ayah saya. Jangan belajar. Kalau begitu aku tidak akan belajar saja. Dengan kekayaan keluarga kita, paling buruk aku tidak akan bekerja keras. Aku akan kembali dan mewarisi bisnis keluarga. Bukankah Shen Jiajia hanya seorang peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi? Di masa depan, dia masih harus bekerja untuk kita. Itu sudah pasti. Ayo, Biar ku beritahu. Itu ayah Shen Jiajia. Masih di tempat ayahku, lokasi konstruksi memindahkan batu bata. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Seluruh keluarga miskin ini. Apa kamu percaya? Aku bisa membuat ayahnya berlutut di hadapanku dan memanggilku ayah. kali ini ada tontonan bagus. Alipay menerima 7 juta. Paman Zhou, apa kamu sudah tiba? Tolong tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Aku bertekad untuk melanjutkan akuisisi saham mayoritas. Kamu masih sangat muda. Aku masih berpikir itu perlu untuk mengingatkanmu. Perusahaan teh susu Ruifu sudah menghadapi risiko delisting. Sahamnya Manajer Zhou manajer grup kuat. tidak berharga. Semua orang di pasar saat ini sedang membuang sahamnya, jual rugi. Meskipun harga saat ini telah turun ke tingkat yang keterlaluan, 7 juta lebih milikmu. Cukup untuk menjadikanmu pemegang saham utama. Tapi dari sudut pandang profesional, aku harus memberitahumu, uangmu memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk lenyap begitu saja. Aku mengerti. Terima kasih Manajer Zhou. Aku akan segera naik sekarang untuk menandatangani kontrak denganmu. Uangnya sudah aku siapkan. Nasihat baik sulit diterima. Bodoh sekali. Maaf, apa saya salah bicara? Datanglah sekarang. Saya akan menunggumu di kantor. Bukankah ini peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi kita? Shenji Yajia. Tempat seperti ini, apakah tempat yang bisa kamu datangi? Jangan bilang kamu sudah menemukan ugar daddy baru. Orang sepertimu, selain mencari ugar daddy baru, bagaimana lagi kamu bisa datang ke tempat seperti ini? Kehidupan sebelumnya. Junhao, aku hamil. Lihat, Denganmu, wanita rendahan yang bisa ditunggangi siapa saja. Sejujurnya, apakah kamu bahkan tahu anak siapa yang ada di perutmu? Masih mencoba membuatku jijik. kamu tidak mengatakan itu waktu itu. Junhao, bukankah kita sebelumnya? Enya, The sungguh film was sial, terjebak translated dengan wanita and rendahan narrated by sepertimu. M Media. Dalam beberapa bulan terakhir, keluargaku karena jatuhnya pasar saham teh susu Ruifu kehilangan ratusan juta. Itu membuat ayahku sangat kesal. Aku bahkan dipukuli olehnya. Junhao, perutku sakit. Tolong selamatkan aku. Wanita rendahan sepertimu, seperti yang tidak berharga itu, teh susu Ruifu. Semuanya sampah. Jika kamu ingin mati, maka cepatlah mati. Jangan ganggu aku di sini. Kehidupan sebelumnya. Anak itu sudah tiada. Jetty sudah tiada. Lagi pula saya bahkan tidak tahu anak siapa itu. Kepribadian Junhao belum kamu ketahui. Kamu harus pada saat ini menyinggung perasaannya. Baru-baru ini karena situasi teh susu Ruifu sangat cemas dan stres. Sahamnya macet di tangannya. Dia tidak bisa menjualnya dan kamu harus membuatnya marah. Bukankah ini yang pantas kamu dapatkan? Huang Junhao yang pantas mati. Bagaimanapun sekarang kamu sudah seperti ini. Saatnya tiba saya akan memperkenalkanmu kepada beberapa bos besar. Kamu bisa pergi menemani mereka. Bagaimana dengan tas tangan dan pakaian desainer? Bukankah semuanya akan datang dengan mudah? Jika Junhao tahu, bukankah dia akan marah? Apa menurutmu Junhao? Masih peduli pada wanita sialan sepertimu? Lihat. Dia mungkin datang untuk menghiburmu.
Sudah naik, sudah naik. Melihat tren ini, aku khawatir ini bahkan lebih tinggi daripada sebelumnya. Untungnya saat itu, saham ayahku tidak bisa dijual. Keluarga Huang kami kali ini mendapatkan keuntungan besar. Kenapa kamu di sini? Tidak ada salahnya memberitahumu. Baru-baru ini, aku bertemu dengan seorang bodoh besar yang ingin membeli saham-saham tidak berharga itu dari ayahku. Ayahku ingin aku mendapatkan pengalaman. Jadi dia memberiku wewenang untuk melakukan transaksi. Aku benar-benar tidak percaya bahwa di dunia ini masih ada orang sebodoh itu. Bahkan sekarang, seseorang masih berani membeli saham Ruifu. Sudahlah, membicarakan ini. Lagi pula kamu tidak akan mengerti. Sekarang, kamu sudah menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Nilaimu memang sudah meningkat cukup banyak. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu sedikit uang lagi, dan kita bisa pergi bersenang-senang. Apakah kamu pantas? Apa yang kamu katakan? Sudahlah, kesempatan ini tidak cocok hari ini. Mari kita bicara lain hari. Anak nakal, cepat atau lambat kamu akan menangis dan memohon padaku. Jika tidak ada masalah, Nora, Anda boleh tanda tangan. Ini adalah transaksi ekuitas berskala besar. Saya sepenuhnya mewakili klien saya Tuan Huang. Setelah tanda tangan berhasil, itu berarti bahwa transaksi 7 juta ini akan berlaku. Namun demi etika profesional, saya masih perlu mengingatkan Anda. Teh susu Ruifu, dalam waktu singkat, telah jatuh ratusan kali lipat. Perusahaan ini sudah diambang kebangkrutan. Saya harap Anda bisa mempertimbangkannya dengan cermat. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Apa kamu menonton televisi? Putriku, ujian ini adalah peraih nilai tertinggi provinsi. Bahkan stasiun televisi melaporkannya. Apa ada di antara kalian yang melihatnya? Jika saya punya putri seperti itu, betapa indahnya itu. Jiangwo, cepatlah istirahat. Jangan sampai kelelahan lagi. Tidak apa-apa. Xiao Jiaku sangat menjanjikan. Setelah dia kuliah dan lulus, dia masih perlu membeli rumah dan mobil. Betapa melelahkannya itu. Kalau saya bisa menghasilkan sedikit. Meskipun hanya sedikit, saya belum banyak mencapai dalam hidup ini. Saya hanya bisa melakukan pekerjaan kasar. Jiangwo, seseorang mencarimu. Ini pasti putri peraih nilai tertinggi Anda kan? Xiaojia. Ayah, ibu merebus sup daging di rumah. Aku menyisihkan sedikit dan membawanya untukmu. Bagus. Putriku, semakin hari semakin bijaksana. Baiklah, cepatlah kembali. Lokasi konstruksi bukan tempat untuk anak perempuan berada. Jiangwo terkilir punggungnya hari ini. Ayah, kesehatanmu tidak baik. Kamu harus istirahat yang baik di rumah. Aku pasti akan bekerja keras di masa depan. Aku akan memastikan kalian berdua memiliki kehidupan yang baik. Anak bodoh, di usiamu sekarang, kamu harus fokus pada pelajaranmu. Soal mencari uang, ada ayahmu. Saya pria dewasa. Itu bukan kesulitan bagi saya. Tuan Muda Huang, Wang Dahai, manajer proyek grup Huang. lokasi konstruksi kami akan segera selesai. Apakah kamu punya seorang pekerja bernama Shen Jiangwo di sini? Dengan begitu banyak nama pekerja, bagaimana saya bisa mengingat semuanya? Namun, jika Tuan Muda Huang ingin memeriksa, saya akan segera mengaturnya. Baiklah, tapi sekali lagi, Tuan Muda Huang, mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik pada pekerja konstruksi? Mereka semua pekerja sementara. Mereka hanya di sini untuk pekerjaan kasar. Tidak perlu mencari. Aku tahu di mana dia. Saya pria dewasa. Itu bukan kesulitan bagi saya. Sejak kamu masuk kuliah, saya punya lebih banyak energi untuk bekerja. Tubuh saya sekuat, lembu. Tapi ibumu, katakan padanya saat kamu pulang, untuk tidak lagi membuka lapaknya. Shen Jiangwo. Manajer Wan, mengapa Anda datang ke sini? Mengapa saya datang? Kehidupan sebelumnya. Tuan Muda Huang, tolong jangan. Jika suamiku tahu nanti, itu tidak akan baik. Suamimu Wang Dahai ada di lokasi konstruksi ayahku, bekerja sebagai manajer proyek. Terus terang saja, dia hanyalah seekor anjing di keluarga kami. Jika dia berani menggonggong seperti anjing, aku hanya akan
mematahkan kaki anjingnya. Anda tidak bekerja dengan benar. Dan Anda masih bermalas-malasan di sini. Apa menurutmu uang perusahaan? Semudah itu diambil. Maaf, saya akan segera mulai bekerja. Mulai bekerja sekarang. Xiaojia, ambil ini dan pulanglah dulu. Ayah, Tunggu. Manajer Wang, apakah Anda punya instruksi lain? Ini adalah putra pemilik perusahaan. Dia di sini hari ini untuk memeriksa proyek. Jam tangannya hilang. Apa Anda melihatnya? Jam tangan itu. Tidak, saya belum. Saya sudah bekerja di sini sepanjang waktu. Tidak pernah pergi. Tidak melihat jam tangan apapun. Bagaimana kalau begini? Tuan Muda Huang, Manajer Wang, kalian berdua kembali dan cari lagi. Penjaga keamanan baru saja mengatakan, kalian berdua ayah dan anak perempuan, bertindak mencurigakan di sini. Bukankah itu kamu? Jika bukan kamu, maka itu pasti wanita celaka ini. Kehidupan sebelumnya. saham-saham itu tidak bisa dijual. Nilainya anjlok. Anak itu sudah tiada. Jetty sudah tiada. Lagi pula aku bahkan tidak tahu. Anak siapa itu? Sifat Junhao, kau masih belum mengetahuinya. Kau malah menyinggungnya saat ini. Mereka sudah bersama saya sepanjang waktu. Mereka bisa bersaksi untuk saya. Bajingan. Kehidupan sebelumnya. Dasar binatang. Kau menyakiti putriku. Aku akan melawannya sampai mati. Lepaskan aku. Siapa anak perempuanmu? Aku sudah menyakiti terlalu banyak wanita. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku bahkan tidak akan tahu. Biarkan aku berpikir. Mungkin kasihan Jia-Jia yang tidak tahu malu ini. Benalukan. Jaga bicaramu. Paman Shen, anak perempuanmu sangat cantik setiap hari. Dia secara aktif merayuku. Dan dia bahkan tidak menyisakan teman-temanku. Kamu masih berani datang mencariku. Kau sudah keterlaluan. Kamu orang miskin. Bukankah kamu hanya ingin uang? Ambil uangnya dan pergi. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Datang. Berhenti di situ. Dasar orang tua bangka. Kamu menganggap kebaikan sebagai kelemahan kan? Sama seperti anak perempuanmu itu. Semua orang melihatnya. Dia melakukannya. Jam tanganku bernilai 1 kota penuh. Itu bisa membeli nyawamu. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya hari ini, tidak ada yang akan pergi. Tuan Muda Huang, aku sungguh tidak melihat jam tanganmu. Mereka bersamaku sepanjang waktu. Mereka bisa bersaksi untukku. Apakah ada kesalahpahaman? Ayah, dia memfitnah kita. Xiaojia, jangan bicara dulu. Aku akan mengurus ini. Tuan Muda Huang, bagaimana kalau begini? Aku akan mengeluarkan semua yang ada di sakuku. Dan kau bisa melihatnya. Baiklah, telanjangi dirimu dan biarkan aku menggeledah. Dasar orang tua bangka. Kamu menolakkan. Baiklah. Jika kamu tidak melepas pakaianmu, maka aku akan melepas pakaian anak perempuanmu. Tuan Muda Huang, kami berhenti bercanda sekarang. Jika aku telah menyinggungmu dengan cara apapun, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Aku akan melepasnya. Aku akan melepasnya. Ayah. Huang Junhao, apa menurutmu ini? Sangat lucu. Jika kamu pergi sekarang dan memesan kamar denganku masih belum terlambat. Jika tidak, ayahmu tidak hanya akan melepas pakaiannya. Dia juga harus berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Bukankah kamu hanya seorang peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi? Apa hebatnya itu? Di mataku, kamu bukan apa-apa. Apa kau tahu? Apa konsekuensi dari tindakanmu? Nanti. Aku sudah melakukan banyak hal dalam hidupku, dan aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Aku juga tidak pernah tahu apa itu konsekuensi. Sebenarnya, jam tangan itu ada padamu. Jadi bagaimana jika itu padaku? Selama aku mengatakan itu diambil olehmu, maka itu diambil olehmu. Jika kamu tidak yakin gigit aku, Xiaojia, berhenti bicara. Kita tidak bisa menyinggungnya. Tuan Muda Huang, putriku tidak tahu apa-apa. Tolong berbesar hati. Jangan menyalahkannya. Bagaimana kalau begini? Gaji bulan ini aku tidak akan mengambilnya. Ini sungguh terlalu banyak penindasan. Jadi bagaimana jika aku menindas orang? Kamu tidak yakin kan? Dasar orang tua bangka.
Kamu mencuri jam tangan itu dan tidak mau mengakuinya. Baiklah, pukul dia. Pukul dia sampai dia mengakuinya. Pergi. Apa yang kau lakukan? Xiao Yao anak ini benar-benar tumbuh semakin luar biasa. Tuan So, Anda benar-benar diberkati. Memiliki yang seperti itu, putri yang berbakat dan cantik. Xiao Yao anak ini sudah berperilaku baik dan bijaksana sejak kecil dan berbakti. Tidak seperti putri saya yang membuat masalah di mana-mana. Dia benar-benar membuat pusing. Tepat sekali. Xiao Yao. Memang kebanggaan saya. Dari kecil hingga dewasa. Dia tidak pernah menyebabkan istri saya dan saya kekhawatiran apapun. Memiliki putri yang patuh ini. Seumur hidup ini. Sangat berharga. Halo, Xiao Yao. Hari ini ulang tahunmu. Tahun-tahun sebelumnya untuk ulang tahunmu, kita selalu merayakan bersama. Aku datang mencarimu sekarang. Aku juga membawakanmu sebuah hadiah. Wanita sialan ini. Dia mencoba mencari muka denganku lagi. Benar-benar anjing kudisan yang gigih. Selama ada tulang, kau bahkan tidak bisa mengusirnya. Baiklah. Kau datang tepat pada waktunya. Aku di Hotel Park Hyatt. Cepat datang kemari. Hari ini adalah putri saya Xiao Yao. Ulang tahun ke-19. Terima kasih semua sudah datang. Mari kita semua mengucapkan selamat kepada Xiao Yao. Ulang tahun yang bahagia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Xiao Yao. Selamat ulang tahun. Kau datang sendirian itu satu hal. Tapi kau juga membawa teman-teman sekelasmu yang miskin ini. Apa? Kalian semua belum pernah melihat dunia. Hari ini ulang tahunmu. Jadi jangan katakan apapun yang menyebabkan kebencian. Baiklah, hadiah apa yang kau bawakan untukku? Ini adalah 1000 bangau kertas yang secara pribadi aku lipat untukmu. Jarang sekali teman sekelasnya begitu perhatian. Ini yang kau sebut hadiah? Bahkan jika kau belum pernah melihat dunia, kau seharusnya masih tahu status keluarga Sukita. Keluarga Sukita miliki ulang tahunku dalam beberapa hari. Kehidupan sebelumnya. Jadi belikan aku tas ini. Xiao Yao. Tas ini sangat mahal. Harganya lebih dari 10.000. Jika kau ingin berbaur dengan masyarakat kelas atas bersamaku, hal-hal ini semuanya sangat diperlukan. Kalau tidak, mereka akan menertawakanmu. Jika kau tidak punya uang, aku bisa mengenalkan beberapa teman padamu. Ketika saatnya tiba, kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Apa kamu tidak punya uang nanti? Siapa yang tidak menemani? Bukankah itu hanya tidur dengan mereka? Lagi pula, kamu sudah pernah keguguran. Apakah pria baik-baik masih mau denganmu? Berhentilah memikirkannya. Hanya yang ini. Selamat ulang tahun. Keluarganya relatif miskin. Itulah sebabnya dia hanya bisa memberi barang murahan seperti ini. Harganya hanya lebih dari 10.000. Aku terlalu malu untuk membawanya. Sumu Yao. Apa maksudmu dengan itu? Bukan nona muda, tapi masih cukup nona muda yang temperamental. Sangat tidak sopan. Apa kamu belum melihat dunia? Tidak mudah bagimu mendapatkan uang untuk tas ini. Harus tidur dengan begitu banyak pria. Aku hanya cukup baik untuk menerimanya. Aku bahkan belum mengeluh bahwa tas ini kotor. Barang tidak berharga seperti ini. Beraninya kamu memberikannya. Jika kamu tidak punya uang, kamu bisa memberitahuku. Ini juga isyarat lulusku. Aku harap kamu memiliki hari ini setiap tahun. Dan pagi ini setiap tahun. Setiap hari mulai sekarang. Setiap bulan. Setiap tahun. Seindah hari ini. Itu wajar. Aku punya ayah yang baik. Bagi kalian orang biasa, merayakan ulang tahun adalah hari yang bahagia. Dan bagiku, itu hanyalah hari biasa. Aku tidak butuh restumu. Aku juga bisa sangat bahagia. Xiao Yao.
Ini adalah teman sekelas Anda yang mana ini? Ayah, apakah ayah lupa? Dia dari sekolah kita. Peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jadi dia. Saya selalu mengingatnya. Xiao Yao. Hari ini ulang tahun Anda. Kita bicara tentang hal-hal yang menyenangkan. Ayo. Saatnya memotong kue dan meniup lilin. Xiao Yao, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mengapa dia ada di sini? Xiao Yao. Selamat ulang tahun. Xiao Yao. Siapa orang ini? Dia. Dia adalah teman sekelasku. Beberapa hari yang lalu, jika anak itu digugurkan, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Keluarga Su hanya memiliki Su Muyao, putri tunggal seperti itu. Jika Tuan Su tahu, dia memiliki seorang cucu, dia pasti akan sangat gembira. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan mengumumkan ini di depan kerabat dan teman-teman mereka. Untuk membuat Tuan Su bahagia juga. Biarkan Tuan Su bahagia juga. Bahkan jika dia tidak bahagia, seluruh Jiangcheng juga akan tahu Su Muyao. Kamu hamil anakku. Saat itu, mereka tidak punya pilihan selain memilihmu untuk menjadi menantu idaman mereka. Jika Anda melakukan itu, Xiao Yao pasti akan tidak senang. Apakah kamu sudah melupakan utang judimu sendiri? Jika kamu melakukan ini, kamu mungkin masih bisa menjadi menantu tinggal keluarga Su. Jika anak itu digugurkan, kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Pikirkan baik-baik sebelum kamu menelponku kembali. Paman, saya pacarnya. Kamu harus memanggilnya. Ayah, ada apa ini? Apakah ini pacar Xiao Yao? Saya ingin tahu pacar Xiao Yao. Bekerja sebagai apa? Xiao Yao, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapa orang ini? Ayah, aku tidak punya hubungan dengannya. Ini semua salah paham. Su Muyao, apa yang Anda katakan? Jika saya tidak punya hubungan dengan Anda, lalu anak siapa yang ada di perut Anda? Apel. Anda hamil? Tidak. Tidak mungkin. Putri saya sama sekali tidak mungkin hamil. Su Muyao, Anda tidak akan mencoba meninggalkan saya kan? Saya tidak percaya Anda orang seperti ini. Dulu ketika Anda menyiksa saya di ranjang, meminta saya berkali-kali sehari, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa saat itu? Kamu bicara omong kosong. Aku sama sekali tidak punya hubungan denganmu. Penjaga. Seret orang yang tidak penting ini. Keluar dari sini. Xiao Yao kita selalu murni dan jujur. Pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Bagus Su Muyao. Jadi Anda menarik celana Anda dan menyangkalnya. Baiklah. Anda bisa menyangkal saya, tapi Anda tidak bisa menggugurkan anak saya. Tutup mulut Anda. Penjaga. Singkirkan orang ini dari sini. Semua orang. Teman dan keluarga. Saya sudah Fu. Dalam urusan saya, tidak dapat dihindari untuk menyinggung beberapa individu yang tidak terhormat. Dan tidak dapat dihindari juga bahwa beberapa orang akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Namun yang tidak saya duga adalah seseorang benar-benar akan menggunakan cara yang begitu keji untuk memfitnah putri saya. Saya sudah Fu. Sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kamu tidak berguna. Apa gunamu? Hanya 3 detik. Apa kamu bahkan seorang pria? Ujung tombak perak. Aku belum cukup. Ini bukan aku. Dia terlihat begitu polos. Tapi saya tidak pernah menyangka dia akan seperti ini. Bagaimana keluarga seperti ini bisa melahirkan putri seperti itu? Hamil di usia yang begitu muda. Saya dengar dia bahkan tidak mendapatkan ijazah sekolah menengah atasnya. Dan juga tidak mendapatkan ijazah sekolah menengah atasnya. Seseorang, singkirkan benda sialan ini untuk saya. Hal yang tidak beres untukku. Su Muyao, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya orang ini? Ayah, dia adalah pacarku. Latar belakang keluarganya sangat baik. Aku memang hamil anaknya. Dia bekerja di bank. Dia orang yang sangat baik. Alasan aku menyembunyikannya darimu adalah karena aku takut ayah akan marah jika mengetahuinya. Aku minta maaf. Ayah. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu menyembunyikan semuanya dari ayah. Jika anak ini luar biasa. Ayah, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Saya pikir pemuda ini cukup berbakat dan tampan. Selama dia memperlakukanmu dengan baik. Ayah, saya akan mengabulkan keinginan kalian berdua. Halo. Apakah ini perusahaan keuangan Dapeng? Apakah perusahaan Anda memiliki debitur bernama Sun Xiaobai? Aku dengar dia berencana naik pesawat dan meninggalkan negara besok. Ya, penerbangan besok. Jika sebelum malam ini kamu tidak menemukannya, maka utang ini kamu mungkin tidak akan pernah bisa menagihnya. Saya sudah mencari tahu.
bahwa Sun Xiaobai sialan itu malam ini ada di sini. Saya dengar dia sudah berhubungan dengan wanita muda kaya lainnya. Dia berutang kepada kita lebih dari 400.000. Apapun yang terjadi hari ini, kita harus mendapatkannya kembali. Dalam hidup saya telah mengalami pasang surut dunia bisnis dan bertemu banyak orang. Semua orang di sekitar saya memuji saya dengan mengatakan, saya sangat akurat dalam menilai orang dan memiliki pandangan jauh ke depan. Sekarang tampaknya, kamu pemuda juga sangat luar biasa. Dalam hidup saya hanya memiliki satu putri ini. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Karena kamu datang hari ini. Jika tidak, saya masih akan tidak tahu apa-apa. Selamat kepada keluarga Su atas mendapatkan menantu yang luar biasa. Tuan Sun dan Nona Su benar-benar individu yang luar biasa. Pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Anak muda zaman sekarang memang seperti ini. Saya rasa pemuda ini cukup mengesankan. Pertama kali saya melihatnya, saya merasa dia adalah pemuda yang baik. Keluarga Su memiliki menantu yang begitu baik, dan dia bahkan bekerja di bank. Ini benar-benar seperti menambahkan sayap pada harimau. Bagus, mulai sekarang. Bergaulah dengan baik dengan Xiao Yao. Adapun saya hanya memiliki satu putri ini. Saya mempercayakannya kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kehidupan sebelumnya. Ayah, ini pacarku. Pemuda, kamu terlihat tidak asing. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Benar, kamu adalah tuan muda Xiao dari keluarga Xiao di Jiangcheng. Jarang sekali paman masih mengingat saya. Saya selalu ingin memperkenalkan kalian berdua. Agar kalian para pemuda bisa bertemu lebih awal. Saya tidak menyangka bahwa kalian berdua menyembunyikannya dari saya. Dan sudah saling mengenal. Keluarga Xiao dari Jiangcheng sangat kuat secara finansial. Saya dengar tuan muda ini lulus dari Harvard. Kali ini kembali ke negara. Dia akan mewarisi bisnis keluarga. Beberapa waktu lalu, saya dengar seorang junior dari Jiangcheng terlibat dalam proyek pengembangan real estate senilai lebih dari 3 miliar. Mungkinkah yang mengorganisir ini adalah dia? Bagi Xiao Yao untuk menemukan menantu yang begitu luar biasa, dia pasti akan bisa mencapai puncak baru di masa depan. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Sangat bagus. Mulai sekarang, ikuti saya dengan cermat dan berlatih dengan tekun. Mulai sekarang, ikuti saya dengan cermat dan berlatih dengan tekun. Baiklah, terima kasih paman. Saya pasti akan bekerja keras. Sun Xiaobai, keluar sini. Sun Xiaobai, cepat kembalikan uang saya. Jika kamu tidak membayar saya hari ini, saya akan mematahkan kakimu. Seperti yang diharapkan dari seorang bankir yang luar biasa, dia sangat pandai menangani perselisihan seperti itu. Kakak, saya juga tidak punya uang hari ini. Beri saya 1 hari lagi, dan saya pasti akan membayarmu besar. Saya tahu kamu tidak akan punya uang besar juga. Saya tahu kamu punya sesuatu yang penting besok. Justru, karena kamu punya sesuatu yang penting besok, maka saya datang mencarimu. Hari ini, bayar saya kembali dengan cepat. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal. Kakak, saya benar-benar tidak punya uang hari ini. 1 hari saja, 1 hari saja. Saya dengar kamu sudah menjalin hubungan dengan wanita muda kaya lainnya. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang? Tidak punya uang. Pergi minta saja pada mereka. Apa aku masih perlu mengajarimu? Apa kamu gigolo? Apa kamu jadi bodoh karenanya? Pantas saja dia terlihat tidak asing. Tidak, saya tidak mengenalnya. Jati dia gigolo, pantas saja dia begitu tampan dan berbudaya. Individu yang benar-benar berbakat, bahkan tidak bisa membayar kembali sedikit uang ini. Sepertinya menjadi gigolo juga. Cukup gagal. Ayah. Sungguh memalukan keluarga. Kakak, ayah mertuaku ada di sini. Beri aku sedikit muka. 1 hari lagi. Dan aku akan membayarmu kembali dengan pokok dan bunga. Jadi dia ayah mertuamu. Aku tidak mengenalmu. Jangan pura-pura bodoh denganku. Kamu sebagai ayah mertua. Jika hari ini aku tidak akan mengembalikan uang ini padanya. Aku akan memastikan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kamu akan menanggung akibatnya. Ayah, tolong jangan marah ya. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Kamu bawa si kecil itu keluar. Mulai sekarang.
Bahkan jika kamu mati di luar, itu tidak ada hubungannya denganku. Sudah, Fu. Enya. Paman, keharmonisan dalam keluarga membawa kemakmuran dalam segala usaha. Xiao Yao, dia sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja dia hamil di luar nikah, menemukan seorang pelacur pria, dan berutang sejumlah uang. Itu bukan masalah serius. Sama seperti aku, jangan lihat aku sebagai peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Aku sebenarnya juga sering membuat kesalahan. Orang tuaku akan selalu memaafkanku. Shen Jia, kamu diam. Kamu yang seharusnya diam. Kamu bawa anak haram itu dan keluar. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar. Ayah, aku salah. Aku akan segera putus dengan Xiao Bei. Aku akan mendengarkan semua yang ayah katakan mulai sekarang. Aku tidak akan pernah mempermalukan keluarga Su lagi. Tolong maafkan aku. Ayah, jika saya melahirkan putri seperti ini, saya tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi seumur hidup saya. Sungguh memalukan. Bergaul dengan orang rendahan seperti itu, berbaur dengan mereka. Sepertinya di masa depan, kita perlu lebih memperhatikan masalah pendidikan keluarga ini. Ya, Paman. Xiao Yao, karena dia sudah tahu dia membuat kesalahan. Tolong maafkan dia. Selama dia menggugurkan anak itu, dia masih bisa menemukan pemuda bodoh yang tidak tahu masa lalunya dan menikah. Aku tidak punya. Putri tidak tahu malu sepertimu. Keluar. Enya. Keamanan. Seret mereka keluar. Ayah, aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ayah. Setiap kesalahan ada pelakunya. Setiap utang ada pemiliknya. Barusan, kamu tidak sopan padaku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang, bawa orang-orangmu dan keluar. Segalanya. Tuan Muda Huo, ada apa? Aku pikir orang ini sangat brilian. Ternyata dia tidak punya pemahaman dasar tentang urusan saat ini. Mengenai masalah pengiriman ini, aku sudah menyelidikinya dengan saksama. Ini jelas merupakan bisnis yang pasti untung tanpa rugi. Namun dia tanpa malu-malu mengklaim, kita akan kehilangan segalanya. Tuan Muda Huo, penilaian Anda selalu akurat. Anda tidak pernah gagal. Saya rasa, dia hanya ingin bertengkar dengan Anda. Biarkan aku bertanya padanya, mengapa dulu? Mengapa? Konyol, tidak ada yang pernah berani berbicara kepadaku seperti itu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, akan kubuat kau tahu akibatnya. Maka namaku bukan Huo. Tuan Muda Huo, mengapa repot-repot marah padanya? Aku akan membuatnya mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati. Mari bertaruh sekali. Jika saya kalah, saya akan melayani Anda. Jika Anda kalah sebaliknya, apakah Anda berani? Bahkan jika Anda tidak punya ayah dan sangat ingin belajar dari orang lain itu, tidak ada hubungannya dengan saya. Mengapa dia masih mengumpat? Sudahlah. Saya sudah menemukan alamat rumahnya. Kita akan segera bertemu. Anda seharusnya tidak marah lagi. Mari kita kurangi ketegangan. Jika nanti terjadi perkelahian, meskipun saya setia kepada tuan saya, tapi Anda, Tuan Muda Huo, terlibat konflik fisik dengan seseorang, akan merendahkan martabat Anda. Lupakan saja. Aku tidak akan menemui orang ini untuk saat ini. Setelah taruhan terungkap, kita akan membuat rencana nanti. Jadi haruskah kita kembali sekarang? Tidak perlu. Karena kita sudah datang ke Jiangcheng. Mari kita selidiki lingkungan bisnis di sini. Ada seorang pengembang properti bernama Huan di sini. Saya dengar Tuan Muda Huo sudah tiba, dan dia sangat berharap untuk bertemu dengan Anda. Lihat. Apakah aku seseorang yang menemui sembarang orang? Orang rendahan seperti itu, aku tidak tertarik. Jika dia benar-benar tulus, kau bisa menemuinya saja. Dimengerti Tuan Muda Huo. Ibu ayah. Xiao Jia. Saya punya hadiah yang saya siapkan untuk kalian. Xiao Jia. Kesehatan dan kebahagiaanmu dalam hidupku. Hadiah terbaik. Orang tua, saya sudah menikah dengan Anda selama lebih dari 20 tahun. Tapi saya belum pernah mendengar Anda mengatakan hal seperti itu kepada saya. Apa yang kamu lakukan? Mengatakan ini di depan anak itu. Ibu, saya membelikanmu sebuah rumah. Sebuah rumah. Sebuah rumah. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Xiao Jia. Jangan menakuti saya. Xiao Jia. Merampok bank itu ilegal. Hukuman maksimal adalah mati. Uang ini saya hasilkan sendiri. Apakah kalian lupa? Saya sekarang peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Saya membeli beberapa saham dan menghasilkan uang. Uang ini dihasilkan dengan bersih. Saya percaya pada Xiao Jia kita. Xiao Jia kita sudah dewasa. Dia tahu untuk membelikan rumah bagi orang tuanya sekarang. Tapi, ayahmu dan aku sudah terbiasa tinggal di sini. Rumah baru itu, sebaiknya kamu simpan saja untuk pernikahanmu.
kehidupan sebelumnya. Xiao Jia. Sejak ayahmu dipukuli sampai mati, aku merasa hidup di dunia ini tidak ada artinya lagi. Aku merasa sangat lelah. Hari-hariku sudah tidak lama lagi. Ayah dan ibu hanya punya kamu satu anak perempuan. Kami sebenarnya tidak mengharapkanmu untuk membuat nama baik bagi dirimu sendiri atau untuk berbakti kepada kami. Satu-satunya harapan kami adalah agar kamu bisa aman dan sehat. Sehat. Dan hidup di dunia ini. Ayah dan ibu tidak mampu. Dan tidak bisa meninggalkan apapun untukmu. Hanya rumah tua ini. Setelah 20 tahun ayah dan ibu akhirnya telah melunasi hipoteknya. Ini adalah satu-satunya hadiah kami untukmu. Di dunia ini. Kami harap kamu bisa menghargainya. Perang saudara tiba-tiba pecah di negara 10. Negara ini berbatasan dengan terusan Suez. Dilaporkan bahwa terusan Suez, karena perang, orang-orang ini tidak bisa diam saja. Mengapa mereka bertengkar? Sesekali. Orang tua, urus saja urusanmu sendiri. Apakah di sana? Apakah di sana? Anda bisa memprediksi ekonomi sialan, bisakah Anda memprediksi perang juga? Apakah Anda semacam dewa? Jual semuanya. Semua saham yang berhubungan dengan pelayaran. Jual semuanya. Kamu bertanya padaku, lalu siapa yang harus saya tanyai? Jika saya tahu lebih awal bahwa mereka akan mulai bertengkar, saya sudah terbang ke negara 10 sejak lama untuk menjadi duta perdamaian. Jangan tanya saya, jual semuanya. Apakah saya masih perlu mengajarimu ini? Apakah kamu bahkan seorang profesional? Dan kamu lulusan Harvard? Saya membenci. Tidak membalas pesanku. Kau memaksaku. Tidak punya sopan santun kan? Baiklah. Tuan Muda Huo, kali ini kita benar-benar kerugian besar. Kerugian setidaknya 10 miliar dana. Anda harus menguatkan diri. Meskipun kita menderita kerugian besar, tapi Anda adalah tulang punggung kami. Melihat Anda seperti ini, dalam suasana hati yang buruk, saya juga sangat khawatir. Lihatlah keadaanmu. Itu terlalu berpikiran sempit. Hanya 10 miliar bukan. Aku bisa menanggung kerugiannya. Hanya saja aku kalah dari gadis muda belia. Bagaimana aku bisa menghadapi siapapun sekarang? Tuan Muda Huo, Anda harus menahan kesedihan Anda. Kemenangan dan kekalahan adalah hal yang lumrah dalam peperangan. Lagi pula, tidak ada bukti untuk masalah ini. Selama saya tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan tahu. Cepat suap saya. Beri saya uang tutup mulut. Kalah ya kalah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. 3 hari kemudian, kau undang tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh Yancheng untuk menyelenggarakan bagiku sebuah upacara penerimaan murid yang megah. Apakah Anda benar-benar akan mengakui seorang tuan? Ya, kali ini aku kalah telak dan yakin. Guru ini memang harus dipanggil. Terlebih lagi grup Huo kami menepati janjinya. Karena aku menyetujui taruhan ini, aku harus menepatinya. Jangankan memanggilnya guru. Bahkan jika aku harus memanggilnya ibu, aku tidak akan ragu. Saya akan mengaturnya sekarang. Tunggu sebentar. Tuan Muda Huo, apakah Anda memiliki instruksi lain? Itu upacara penerimaan murid. Bantu aku membuatnya menjadi megah. Keluarga Huoku. Meskipun itu akan kehilangan muka untuk mengakui seorang guru. Itu tetap harus dilakukan dengan meriah. Lihatlah Anda seperti ini. Keluarga Huang bersama Anda benar-benar telah berakhir. Keluarga Huang saya yang malang. Kekayaan keluarga yang melimpah ini. Namun untungnya, jika saya orang tua Anda ini bekerja keras, mungkin masih ada kesempatan. Ayah, jangan bicara lagi. Sakit. Apakah Anda tahu mengapa hari ini saya membawa Anda ke sini? Karena ini adalah perjamuan yang diselenggarakan oleh grup Huo. Lihatlah kemegahan ini. Lihatlah aura ini. Jiang Chen. Siapapun yang memiliki status. Siapa yang berani tidak datang, terlebih lagi, bisa bertemu hari ini. Pemimpin grup Huo. Maka, akan juga diberkahi dengan kekayaan. Hari ini saya akan berada tepat di sini, menggunakan pengaruh grup Huo untuk membalaskan dendam Anda. Dilaporkan. Jangan khawatir. Saya sudah mengatur dengan manajer Wang dari grup Huo. Sudah diurus. Pada saat itu,
Dia secara alami akan berbicara untuk kita. Saya dengar bahwa Tuan Muda Huo tidak bisa mentolerir bahkan sebutir pasir di matanya selama dia mengucapkan kata itu. Terlepas dari situasi pihak lain, dia harus dibuat menjadi abu. Ayah, semua ini disebabkan oleh wanita celaka itu. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Jalang itu hidup di dunia ini. Ayah, itu dia, wanita ini. Bagaimana dia punya hak untuk muncul di sini? Junhao, kita bertemu lagi. Bagaimana kesehatanmu? Saya dengar dari teman sekelas lama bahwa kamu sekarang mandul. Saya kira situasinya tidak seburuk itu, bukan? Namun, itu mungkin bukan hal yang buruk. Mungkin kita masih bisa menjadi saudari. Wanita celaka, tutup mulutmu. Saya awalnya berpikir kamu hanya kehilangan kejantananmu, tapi saya tidak menyangka kamu juga kehilangan kedua kakimu. Kamu bahkan tidak bisa berdiri. Namun, keluarga Huang kaya dan berkuasa hanya mendukungmu. Seharusnya tidak menjadi masalah. Wanita celaka, saya bersikap lunak padamu. Mengapa kamu begitu? Tidak sopan. Kehidupan sebelumnya. Ini adalah grup Huang kami. Keluar dari perusahaan kami. Saya sudah lama mendengar orang-orang di Jiangcheng mengatakan bahwa Tuan Huang mengelola perusahaan dengan sangat teratur. Namun sekarang tampaknya bahwa dalam hal didikan mungkin ada beberapa kekurangan. Saya belum membesarkan anak, tapi saya pernah memelihara anjing. Jika anjing tidak diikat, ia akan menggigit orang sembarangan. Tuan Huang seorang pengusaha terkemuka, harus menjaga tali ketang yang ketat. Baiklah. Seperti yang diharapkan dari peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sungguh, wanita celaka yang bermulut tajam. Dengan status Anda datang ke sini, sepertinya tidak terlalu pantas, bukan? Hari ini adalah perjamuan grup Huo. Orang-orang yang datang ke sini, semuanya kaya atau bangsawan. Anda ini siapa? Berada di sini, mengoceh sembarangan. Begitukah? Lalu bagaimana Tuan Huang tahu bahwa saya bukan tamu terhormat di sini? Wanita celaka sepertimu, apakah kamu bahkan pantas menjadi VIP di sini? Tuan Zhu, teh susu Ruifu Anda benar-benar meroket. Hanya saja sayang, saya tidak bisa mempertahankan saham perusahaan Anda. Tuan, Bagaimana mungkin dia? Tuan teh susu Ruifu. mungkin Anda masih belum tahu. Ini adalah hasil terbaru dari rapat pemegang saham kemarin yang belum diungkapkan kepada publik. Namun, mengetahuinya lebih awal sekarang tidak terlalu penting. Ada banyak hal yang tidak diketahui Tuan Huang. Dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, ketika saya membeli saham-saham itu dulu, itu dari Tuan Huang. Hanya dengan 7 juta, saya membelinya. Itulah mengapa saya memberitahu setiap orang yang saya temui bahwa Tuan Huang adalah dermawan besar saya. Jika bukan karena dukungan kuat Tuan Huang, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Itu Anda. Jika bukan karena Anda saat itu, saham-saham itu masih akan membusuk di tangan saya. Kekayaan yang sangat besar ini masih milik keluarga Huang saya. Benar sekali. Tidak menyangkakan. Pada saat ini, apakah kamu benar-benar ingin memukulku? Anda, Jika Tuan Huang tidak memiliki keberanian dan pandangan jauh ke depan ini, dan hanya berani berdiri di samping, diam-diam merajuk, maka saya harus menyatakan keraguan saya tentang keteguhan hati Tuan Huang. bagus. Baiklah. Wanita celaka, aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Anda wanita celaka Anda. Kalian semua melihatnya kan? Dia yang pertama menyerang. Lihat dia, orang tak berguna yang kakinya lumpuh, masih berani membuat keributan di sini. Sungguh konyol. Perhitungan ini, saya akan segera menyelesaikannya dengan Anda. Tunggu saja. Tuan Huang memang memiliki ketenangan yang luar biasa. Bahkan pada titik ini, dia masih bisa tetap begitu tenang. Mengesankan. Hari ini, demi menghormati Tuan Muda Huo, saya tidak akan secara pribadi menyentuh Anda. Nanti, ketika Tuan Muda Huo tiba, dia secara alami akan menegakkan keadilan untuk saya dan untuk keluarga Huang. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda mengendalikan saham teh susu Ruifu, Anda bisa menginjak-injak saya. Tuan Muda Huo, ada apa? Aku sedikit malu. Nanti di aula perjamuan, tidak ada yang diizinkan mengambil foto, merekam audio atau merekam video. Mohon yakinlah. Bahkan jika seseorang mengambil foto atau video, tidak ada yang berani menyebarkannya. Ayo pergi. The film was translated and Kehadiran Tuan narrated Muda by Huo M di Media. Jiangcheng benar-benar membuat Jiangcheng bersinar dari atas ke bawah. Saya Huang cukup beruntung bisa bertemu Tuan Muda Huo. Itu juga merupakan berkah 3 kehidupan. Kami dan grup Huo sudah memiliki beberapa urusan bisnis. Tentu saja, bisnis-bisnis saya ini di mata Tuan Muda Huo
tidak layak disebut. Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Saya dari grup Huang. Baiklah, dimengerti. Tuan Muda Huo, hari ini di Jiangcheng, ada ketidakadilan. Saya harap Anda akan menegakkan keadilan. Putra saya, selalu jujur dan patuh, dan berkelakuan baik. Namun, karena dia menyinggung seseorang, dia menjadi cacat. Saya mencari keadilan di mana-mana. Tetapi orang itu tidak patuh hukum dan sombong, dan sama sekali tidak menghargai saya. Grup Huang kami selalu memiliki urusan bisnis dengan grup Huo Anda. Jika dia tidak menghormati saya, maka dia tidak menghormati Anda. Benarkah hal seperti itu terjadi? Tuan Muda Huo, bagaimana saya berani menipu Anda? Apa yang saya katakan benar adanya. Mohon, Anda harus untuk kami menegakkan keadilan. Putra saya sekarang terluka parah karena wanita sombong dan angkuh ini. Wanita celaka. Garis keturunan putra saya terputus. Ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Selama Tuan Muda Huo bisa membuat keputusan, keluarga Huang kami bersedia membayar harga berapapun. Aku tidak menyangka Jiangcheng memiliki orang seperti itu. Baiklah, aku mengerti. Setelah aku menyelidiki dengan seksama, aku pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Namun saat ini, aku punya urusan penting lainnya untuk diurus. Ya, Tuan Muda Huo, urusan penting Anda adalah prioritas utama. Masalah kecil keluarga Huang kami bisa dikesampingkan untuk sementara. Tuan Muda Huo, itu dia. Saya sudah melihat foto-fotonya. Untungnya foto-foto itu tidak terlalu dipercantik. Dan masih sangat muda. Sepertinya, gadis celaka ini telah menyinggung Tuan Muda Huo. Sepertinya, bahwa surga punya mata juga. Wanita celaka, balasanmu telah tiba. Siapa wanita ini? Dia terlihat familiar, tapi dia juga cantik. Ini, apakah Tuan Muda Huo sudah gila? Guru. Aku mohon guru menerima sembah sujud dari muridmu. Guru masih sangat muda. Benar-benar bakat yang luar biasa. Sungguh suatu kehormatan yang tak terduga bagi seorang murid untuk memiliki guru sepertimu. Kamu adalah orang gila itu selalu menggangguku. Ya. Aku orang gila itu. Taruhan itu dulu. Hanyalah lelucon. Taruhan apapun yang dibuat oleh The grupku film itu was sah. translated Tidak ada and bercanda. Di narrated sini, by M. mulai Media. sekarang, aku Huo Yanchuan adalah muridmu. Apapun yang guru perintahkan, aku Huo Yanchuan pasti akan mematuhinya. Jadi kamu bisa mengubah tuan sebuah perusahaan menjadi pengemis dalam sekejap mata. Tentu saja. Tapi bukan aku. Saya masih tidak bisa mempercayainya. Guru, tolong jangan memprovokasiku lagi. Trik-trik kecil ini, ketika aku berumur 3 tahun, aku sudah memainkannya. Tolong bicara langsung guru. Aku Huo Yanchuan pasti akan membantumu mencapai keinginanmu. Kalau begitu saya ingin mereka membuat perusahaan mereka bangkrut, menjadi pengemis, dan tidak pernah pulih. Tuan Muda Huo, mohon berbelas kasih. Tuan Muda Huo Anda, jangan dengarkan wanita celaka ini. Kata-kata penipuannya. Baru saja siswa Huang ini masih sakit-sakitan. Bagaimana bisa sekarang? Dia lincah dan bersemangat. Ini benar-benar keajaiban medis. Guru, apakah mereka menyinggungmu? Lebih dari sekadar menyinggung. Beraninya mereka menyinggung guruku. Mulai sekarang, semua perusahaan dilarang melakukan transaksi bisnis apapun dengan grup Huang. Semua ban dilarang melakukan transaksi bisnis apapun dengan grup Huang. Saya ingin grup Huang. Mulai saat ini, rantai modalnya terputus. Dalam 24 jam, grup Huang akan mengalami likuidasi kebangkrutan. Tuan Muda Huo, apakah Anda akan ke keluarga Huang? Anda benar-benar kejam. Tuan Muda Huo, mohon tunjukkan belas kasihan. Saya mohon Anda, mohon ampuni keluarga Huang. Ayah. Nah. Hentikan segera. Memasok barang ke grup Huang. Apa yang saya katakan? Hentikan semuanya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Semua orang tidak boleh dengan grup Huang memiliki urusan bisnis apapun. Jika tidak, Anda akan menjadi musuh grup Huo. Grup Huang sudah tamat. Dia masih berutang pembayaran barang kepada kita. Cepat kirim seseorang ke perusahaannya untuk menagih pembayaran. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Guru, apakah Anda puas? Cukup puas.
Perang saudara di negara 10 masih berlangsung. Telah berdampak pada ekonomi. Dampak yang serius. Para ahli mengatakan, Ibu dan ayah, tamu sudah datang. siapa di sini? Xiao Jia. Ini adalah Grandmaster dan Grandmistress di atas. Mohon terima sembah sujud cucu murid Anda, Guo Yanchuan. Tidak, ini. Bagaimana guru? Etika saya sudah benar bukan? Jangan terburu-buru. Tunggu ada saya juga. Bibi sulung bibi kedua bibi ketiga. Paman sulung paman kedua paman ketiga. Paman dari ayah sulung paman, dari ayah kedua paman, dari ayah ketiga. Dan juga Ayah, apa yang kamu lakukan? Diam. Kau si imut berbulu besar. Saya lapar. Bibi, tolong beri saya makanan. kamu punya tangan dan kaki. Dan kamu masih mengemis makanan. Sudahlah, sudahlah. Ayah, saya juga lapar. Nah, apakah kamu ingat apa yang saya ajarkan padamu? Bahwa seseorang tidak boleh terlalu berbelas kasih dalam hidup. Seperti kata pepatah, orang yang berbelas kasih tidak bisa memimpin pasukan. Karena orang yang saleh tidak bisa memegang uang. Setiap koin yang jatuh ke saku Anda. Setiap koin. Lebih penting daripada nyawa 10 orang lain. Sebenarnya, saya punya satu hal lagi untuk dikatakan. Yang tidak saya ajarkan padamu. Orang picik bukanlah seorang bangsawan. Pria tanpa kekejaman bukanlah pria sejati. 10 nyawa itu bisa jadi nyawa putra Anda. Dasar orang tua bangka. Betapa kejamnya kamu. Bahkan harimau tidak memakan anak-anaknya. Aku akan melawanimu sampai mati. Guru Shao yang menjilat diskriminatif dan bejat secara murah dipecat dari sekolah menengah atas Dewan dan dicabut hak mengajarnya. Kepala sekolah yang siswa terbaiknya adalah Shen Jiajia, telah menarik perhatian dari sektor pendidikan dan telah dipromosikan dengan cepat. Su Muyao diusir oleh ayahnya Sudafu dan dikeluarkan dari rumah. Pada saat yang sama, dia diselidiki atas penggelapan pajak dan harus menjalani hukuman penjara. Shen Jiajia sebagai peraih nilai tertinggi di provinsi itu, masuk ke sekolah impiannya dan bertemu Wu Yanchuan. Hidup bahagia bersama.